Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring ya, ataupun online ya. Marilah kita dalam kesempatan ini memaksimalkan media yang ada untuk pembelajaran pada masa sekarang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk absensi bisa diisi pada kelas sesuai kelas masing-masing ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi seni teater ya, ataupun drama ya. Kita banyak sekali contoh-contoh riset kita. Sebenarnya kalau kita melihat di kita itu banyak sekali seni pertunjukan teater. Teater ada yang tradisional, ada yang klasik, ada yang modern. Mungkin yang tradisional mungkin sering kita lihat ada ludruk, kalau di sini ada ketoprak, ya, itu adalah seni teater tradisional. Sering kita lihat mungkin ya. Dan ada juga seni teater modern. Kalau di televisi yang suatu pertunjukan yang membawakan cerita itu adalah seni teater modern. Bisa kita sering jumpai ya. Dalam seni teater ini kita akan mempelajari konsep, teknik, dan prosedur pemeranan ya. Nah, di situ. Yang mana dalam kompetensi dasarnya di situ ada memahami konsep, teknik, dan prosedur pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern ya. Berikutnya adalah menerapkan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur pemeranan seni teater sesuai kaidah teater modern ya. Tuh. Baiklah. Yang berikutnya, kita sebelum mengarah pada materi yang lebih dalam lagi, di sini ada pemeranan ya. Dalam seni teater modern ya maupun tradisional itu ada pemeranan, tapi nanti ada perbedaan ya. Coba disimak videonya. Nah, pemeranan seni peran atau acting ini adalah unsur utama dalam seni teater. Pemeranan adalah orang yang memerankan ya, jadi harus ada. Berikutnya adalah pemeranan adalah ilmu dan seni dalam membawakan suatu peran atau tokoh. Jadi ilmu, cara bagaimana seorang itu menirukan gaya, karakter, style dan sebagainya itu ya, untuk memerankan tokoh tertentu. Ya, seperti di nomor 3, keterampilan dalam melakukan, bertindak, berbuat seolah-olah menjadi karakter tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Yang nomor 4 adalah pemeranan dilakukan oleh seorang atau beberapa ya, jadi bisa satu orang atau beberapa, karena tidak mungkin sendirian terus melakukan drama. Mungkin ada tapi jarang sekali ya. Harus ada pemeranannya. Nanti ada antagonis, ada protagonis dan sebagainya. Berikutnya ada unsur pemeranan, ada lakon ya, bisa dilihat di slide itu, bisa dibaca ya. Lakon ini bisa kedudukan lakon ini bisa kita samakan dengan cerita atau naskah, yang mana suatu unsur utama atau unsur penting juga dalam suatu seni teater ataupun drama ya. Bisa dikatakan nyawanya atau nafasnya. Jadi perbedaannya di sini antara teater modern dengan tradisional. Kalau modern itu menggunakan naskah cerita, sedangkan kalau tradisional itu tanpa naskah. Jadi mereka tidak menggunakan cerita yang tertulis ya, itu yang tradisional. Tapi kalau yang modern menggunakan naskah tertulis, itu bedanya. Nah, di sini lakon, cerita atau naskah adalah hasil karya pemeran, seniman dan atau sastrawan yang diwujudkan atau diangkat ke atas pentas seni teater ya, baik pertunjukan langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu live kalau di televisi ya. Kalau tidak langsung itu bersifat rekaman. Jadi kalau salah bisa dihapus ya. Jadi lebih mudah. Tapi kalau live seperti halnya tradisional, meskipun mereka tidak menggunakan naskah cerita, mereka bisa live ya, karena tidak ada unsur bakunya ya. Jadi mereka bisa seperti berimprovisasi. Nah, seperti halnya kalau rekam itu adalah sinematografi, jadi seperti film-film, televisi dan sebagainya itu ya, sandiwara dan sebagainya. Jadi bersifat rekam. Berikutnya yaitu karena tidak semua kreator teater drama mampu menulis naskah atau lakon atau skenografi. Oleh karena itu naskah atau lakon yang ditulis orang lain atau pengarang di mata seniman teater merupakan bahan baku
atau sumber ide, gagasan dan pesan moral yang mengilhami untuk berkreativitas melalui karya seni teater. Jadi memang tidak semua orang bisa menulis dialog ataupun cerita dalam drama ataupun teater. Tapi di sini kita bisa melihat suatu karya-karya seorang penulis yang memang sudah berpengalaman atau di bidangnya, ya. Mereka amat sangat paham bagaimana cara menulis cerita dan dialognya yang biasa disebut sebagai fragmen, ya. Jadi bagaimana suatu cerita dijadikan suatu dialog. Nah, nanti kalau kalian melanjutkan ke sekolahnya, nanti tahu ada materi fragmen, ya. Berikutnya yaitu ada unsur penokohan dan perwatakan, ya. Unsur penokohan dan perwatakan di sini ada tokoh yang disajikan oleh seorang dan atau beberapa pemeran. Ya. Merupakan unsur penting juga dalam pemeranan bersumber dari lakon, cerita naskah yang ditulis atau tidak tertulis oleh seorang pengarang. Penokohan, ya. Dari dudukan tokoh yang disajikan ini satu karakter yang mana terdapat dalam satu cerita tadi untuk dimainkan atau ditampilkan. Penokohan. Contoh penokohan Pak Lurah, contoh penokohan orang gila, contoh penokohan mungkin sebagai anak kecil atau beberapa banyak contohnya di situ. Bisa mewakili karakter-karakter dari setiap tokoh tersebut menjadi penokohan. Berikutnya adalah penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan, ya. Ada tokoh atau peran antara lain yaitu satu, protagonis. Mungkin sering kita dengar, ya, di bahasa Indonesia juga ada, ya, untuk pembahasan seni pertunjukan teater atau drama. Protagonis bisa dilihat di slide, itu adalah tokoh utama, ya. Meskipun tidak harus utama, tapi lebih sering utama. Kalau di sini catatannya adalah bisa dikatakan adalah tokoh utama. Pelaku utama atau pemeran utama, ya, disebut sebagai tokoh putih, ya. Tokoh utama biasanya memainkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa dramatis atau konflik pertentangan. Jadi protagonis itu biasanya orang yang sering muncul, kalau kita tahu, ya, sering muncul di drama tersebut atau pertunjukan tersebut, ya. Tuh. Berikutnya adalah antagonis, di mana di sini adalah lawan tokoh utama biasanya, ya. Meskipun tidak selalu lawan, tapi di sini antagonis biasanya memang bertentangan dengan tokoh utama. Ini penghambat ataupun disebut penghalang atau disebut sebagai tokoh hitam kalau di sini, ya. Bisa dilihat di slide. Kedudukannya tokoh antagonis adalah yang menghalangi, menghambat, ya, tadi sudah saya jelaskan. Tokoh antagonis dan protagonis memiliki kekuatan yang sama biasanya. Artinya sebanding. Jadi sering kelihatan lah kalau di drama tersebut, ya, sering kelihatan, ya, sering muncul, ya, tuh. Jadi bertentangan tapi sering muncul dalam pertunjukan tersebut. Itulah protagonis dan antagonis, ya. Tuh, ada tokoh yang menghambat atau tokoh hitam atau tokoh yang negatif lah, itu. Berikutnya yaitu deuteragonis, ya. Deuteragonis, ya. Dalam buku ini tertulis deuteragonis dalam buku paket, ya. Ya, bisa dilihat. Deuteragonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan itikadnya. Jadi tokoh atau pemeran di sini adalah memerankan tokoh yang selalu mendukung, yang biasanya mendukung pemeran utama, ya. Contoh adalah mungkin dari kerabatnya atau temannya, itu, ya, bisa dikatakan deuteragonis, ya. Nah, biasanya memberikan nasihat kepada tokoh utama ataupun kadang menjadi teman. Nah, berikutnya adalah foil. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Jadi berpihak biasanya kepada antagonis. Jadi foil ini biasanya tokoh yang membantu tokoh antagonis memang untuk menghambat tokoh utama. Salam. Berikutnya adalah tetragonis. Tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain, ya, bersifat netral atau sendiri. Jadi tidak memihak siapapun.
Tokoh ini memberi masukan-masukan positif kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik. Jadi biasanya tokoh ini bersifat bijak biasanya untuk mencarikan solusi biar tidak ada pertikaian atau pertentangan, tidak bersinggungan dan menjalin keharmonisan biasanya. Adalah tetragonis. Berikutnya adalah confident. Confidence adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Nah, di pendapat-pendapat tokoh utama tersebut pada umumnya tidak boleh diketahui oleh tokoh lain selain tokoh tersebut, ya. Jadi memberikan suatu wadah bagi tokoh utama untuk memberikan pendapat-pendapat, ya. Jadi itu adalah confidence. Berikutnya raisonneur adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Nah, corong, apa itu corong? Corong ini bisa seperti prolog, ya. Jadi seperti halnya di sini sebagai pemberitahu, menginformasi lah, ya. Jadi corong bicara pengarang, ya. Jadi corong adalah penyampai atau ibaratnya pengarang tulisan itu berbicara kepada penonton. Jadi lewat ini raisonneur, ya, itu. Berikutnya adalah utility. Tokoh pembantu baik dari kelompok hitam ataupun putih. Ya, di sini adalah contoh tokoh ini dalam dunia pewayangan disebut goro-goro atau punokawan, ya. Punokawan itu biasanya bisa pembantunya atau penghibur lah, ibaratnya seperti itu. Kedudukan tokoh utility ini kadangkala ditempatkan sebagai penghibur, ya, sama kan di situ di slide ada. Nah, pengembira atau hanya sebatas pelengkap saja. Jadi kehadiran tokoh ini tidak terlalu penting. Biasanya untuk kalau dalam film itu ibaratnya adalah penghibur dalam sebuah tampilan atau tayangan, ya, biar tidak terlalu tegang. Ya, itu adalah punokawan atau utility. Jadi ada atau tidaknya tokoh ini tidak akan mempengaruhi keutuhan lakon secara tematik. Jadi tetap ceritanya intinya sama, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Jadi utility ini bersifat untuk memberikan suatu rangsangan penonton untuk tidak jenuh dan tidak tegang, ya, bisa refresh kembali untuk menerima cerita lebih lanjut lagi. Ini fungsinya. Ini penting sekali. Film-film juga menggunakan ini, ya. Nah, seperti tokoh-tokoh yang mungkin tidak penting tapi cukup menghibur bagi kita, padahal bukan pemeran utama. Itu adalah utility. Berikutnya adalah perwatakan atau watak tokoh, ya. Watak tokoh atau karakteristik yang dimiliki tokoh atau pemeran di dalam lakon, ya. Dihadirkan pengarang adalah ciri-ciri, tanda-tanda, identitas secara khusus bersifat pencitraan sebagai simbol yang dihadirkan tokoh berupa status sosial, fisik, psikis, intelektual, dan religi. Nah, ini perwatakan. Jadi ini bisa kita contohkan kalau kita melihat sebuah film ataupun drama ataupun ludruk yang mungkin kita sering lihat, ya, di sekitar kita. Ada perwatakan yang mana ada orang gila, ada anak kecil, ada orang tua, yang mereka semua punya karakteristik dalam pembawaannya, ya. Jadi mungkin orang kaya, orang miskin, ada orang besar, ada yang garang, ada yang cerewet, ada yang lemah lembut, ya, seperti itu. Jadi mereka semua harus bisa memerankan itu, ya, sesuai dengan perwatakan setiap tokoh-tokohnya. Ini banyak sekali. Makanya nanti ada istilah casting dan sebagainya untuk mencari pemeran situ. Berikutnya adalah nomor 3, unsur tubuh. Nah, tubuh dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah adalah unsur penting yang perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina, karena mungkin adegannya agak berbahaya, lompat-lompat, lari-lari atau apa, atau mengangkat benda yang berat. Jadi biar siap, ya. Ataupun kelenturan tubuh dan daya refleks atau kepekaan tubuh. Jadi tubuhnya harus siap. Masa ada adegan lompat, dia tidak bisa lompat. Ada adegan lari, dia tidak bisa lari, ya, dan sebagainya. Berikutnya adalah untuk memperoleh tujuan dimaksud secara maksimal, ya. Jadi seorang pemeran harus rajin dan disiplin melakukan olah tubuh, ya. Seperti halnya kalau mungkin pemerannya memang banyak menggunakan unsur fisik, ya. Lompat
terjatuh, bangun lagi, dan terjatuh lagi, lari ataupun dan sebagainya. Ya, di samping memiliki kemampuan tubuh yang memadai bagi seorang pemeran, jadi tidak lupa juga harus sadar akan potensi dalam hal memfungsikan unsur suara atau vokal. Jadi selain bergerak juga mereka juga dituntut untuk piawai dalam membawakan dialog. Ya, selain gerakan, ya, entah itu terjatuh, aduh atau apa, atau woi atau sedang memanggil, jadi mereka harus piawai dalam melakukan itu. Jadi ada unsur-unsur tubuh yang mungkin melambai dan sebagainya. Berikutnya adalah unsur suara. Suara itu bunyi dikeluarkan indera mulut dan hidung, ya, rongga pita suara, pokoknya itu ya, bisa dilihat di slide. Nah, berfungsi untuk penyampaian pesan pemeran melalui bahasa verbal atau pengucapan, jadi dialog dan sebagainya, bersin, batuk dan sebagainya, ya. Ada unsur suara sebagai sarana dalam pemeranan seni teater, ya. Agar berfungsi lebih baik, ya, harus memiliki manfaat ganda dalam menunjang seni peran. Perlu dilakukan pengolahan berupa pelatihan terhadap unsur anggota tubuh yang terkait dengan pernapasan, pengucapan melalui teknik pemeranan, ya. Bisa pernapasan, ya. Contoh, salah satu pemeran ini memerankan yang dialognya panjang, ternyata nafasnya nggak nyampe dan sebagainya. Tuh, jadi harus ada latihan, ada pengolahan tubuh. Mungkin ada suatu peran yang mana ketika orang tersebut melakukan sesuatu sambil berbicara, ini juga perlu latihan karena biasanya sulit. Contoh, dia itu sedang berperan seseorang yang sedang memotong sesuatu sambil bicara, itu juga perlu latihan, ya. Memotongnya benar, bersuaranya juga benar, itu seperti itu harus ada latihannya, ya. Jadi ada tingkat kesulitannya juga. Berikutnya adalah unsur penghayatan. Nah, ini juga sangat penting sekali. Penghayatan sama dengan penjiwaan, mengisi suasana perasaan hati, kedalaman sukma yang digali, dilakukan seorang pemeran ketika membawakan pemeranannya, ya. Jadi penghayatan dalam seni peran ini perlu mendapat perhatian khusus, ya, karena setiap pemeran dalam membawakan pemerannya ini akan terasa berbeda. Contoh, pemeran orang yang sedang sedih, ini harus kelihatan sedih sekali, ya. Bagaimana kita membangkitkan suasana sedih dalam diri kita, ini harus bisa, ya. Bagaimana kita harus membangkitkan suasana bahagia meskipun kita sedih, atau kita membangkitkan suasana sedih meskipun kita bahagia, ya, itu harus melalui latihan juga, ya. Harus sesuai. Jadi nanti seperti nyata, kelihatan real atau tampak seperti memang benar-benar mengalami. Itu penghayatan sangat penting sekali. Penghayatan sebagai seorang ibu yang ditinggal anaknya atau anak yang ditinggal ibunya, ini juga harus sesuai. Nah, penghayatan orang gila, beda sekali. Penghayatan orang tua, penghayatan anak kecil, penghayatan orang yang dilukai, orang jahat dan sebagainya. Semua ini ada unsur penghayatan yang harus diperhatikan. Nah, unsur penghayatan dalam seni peran, ya, ini perlu mendapat perhatian khusus memang, ya. Jadi harus ada latihan juga. Nah, ini kalau tidak sesuai, nah ini perlu ditingkatkan lagi latihannya. Jadi adalah latihan untuk memperoleh kepekaan rasa atau sukma atau pengaturan emosi, ya, ini mewakili dari unsur penghayatan tadi, perlu latihan, ya. Jadi kita contohnya gini, kita berperan sebagai orang gila, kita harus tahu orang gila itu bagaimana. Nah, kita mendalami, memahami dan berlatih untuk bisa mempraktekannya, ya. Contoh orang tua, ya. Ada peran orang tua. Sebenarnya kita masih muda tapi dikasih peran orang tua, maka kita harus tahu apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua. Kita harus tahu. Setelah tahu, kita pahami, kita coba praktekkan, samakan emosi, ya. Maka dari situ akan muncul penghayatan yang sinkron dengan pemeranannya. Itu harus kita pelajari dan kita latihan dan terus latihan. Nah, berikutnya adalah unsur ruang. Nah, nomor 6, unsur ruang dalam pemeranan merupakan unsur yang menunjukkan tentang ruang yang diciptakan pemeran dalam bentuk mengolah posisi tubuh, ya. Jadi contoh gerak-gerakan yang
mungkin gerak besar. Di sini ada gerak besar, gerak wajar, dan gerak menciut. Gerak besar mungkin lompat, ya, melangkah lebih luas dan sebagainya. Yang sedang adalah gerak wajar, ya, menggerakkan tangan atau kaki sekitar, ya, mengganti posisi tubuh, ya. Ada gerak menciut yang mungkin dari gerakan yang mungkin lompat terus akhirnya jalan kecil dan sebagainya. Contoh gerak besar, pemeran memperoleh suasana angku sombong, ya, menguasai agung, kebahagiaan, perbedaan, status, dan atau marah dan seterusnya. Nah, kalau adapun ruang wajar dan bersahaja biasanya dilakukan seorang pemeran pada suasana akrab, bersahaja, status sama, damai, tenang, dan nyaman. Nah, unsur ruang. Jadi biasanya di sini kita lihat kalau gerak besar, pemeran memperoleh suasana. Jadi bisa angkuh, sombong, ya, bisa agung. Nah, kalau wajar, sedang, itu ya, itu seperti teman, berkumpul dengan teman. Itu ruangnya bagaimana nuansanya, ya, seperti itu. Akrab, damai, tenang, dan nyaman. Bedanya di situ. Berikutnya adalah ruang pemeranan. Ruang pemeranan yang dibangun seorang pemeran dengan gerak atau respon kecil yang dilakukan dalam suasana tertekan, sedih, takut, mengabdi, dan budak. Jadi beda yang ruang luas tadi, ya. Ruang luas tadi seperti orang yang sedang berkuasa, dia semena-mena, seenaknya, ya. Jadi sebagai dia itu adalah sebagai pemimpin, tidak ada yang takut pada dirinya, seolah-olah seperti itu. Nah, sedangkan yang wajar tadi seperti teman biasa, sebaya. Tapi kalau ruang pemeranannya ini adalah sempit atau kecil, maka seperti tertindas, tertekan, sedih, dan sebagainya. Nah, di samping itu berikutnya adalah memahami pengertian ruang. Ruang secara umum adalah tempat, area, wilayah untuk bermain peran dalam melakukan gerak, ya, pose atau gerak berpindah, movement, ya. Ini sangat berpengaruh. Bagaimana gerakan seorang yang mempunyai ruang besar, ya, mungkin jalannya agak semena-mena, ya. Kalau yang ruang sedang atau ruang wajar, ya, seperti halnya sewajarnya dengan temannya. Kalau ruang kecil tadi adalah sesuai dengan keadaannya. Kalau kita sebagai budak, sebagai orang yang tertekan, sedih, itu kita seperti halnya apa ya? Ya, memang sempit ataupun takut dan sebagainya. Itu. Berikutnya adalah hal ini dapat dilakukan dengan pengolahan terhadap irama gerak langkah, ya. Nah, bisa cepat, lambat, ataupun sedang. Garis dan arah langkah horizontal, vertikal, diagonal, dan sebagainya, ya. Jadi bisa seperti halnya dengan pengolahan irama gerakan, ya. Nah, mungkin gerakannya terlalu cepat, itu bisa menandakan orang yang sedang ceria, ya. Kalau lemah lesu, letih, itu biasanya orang yang sedih, ya. Jadi pelan dan tidak bergairah, tidak ada semangat dan tidak punya tenaga. Orang yang sedih, tertekan, dan mungkin lapar, tidak makan 5 hari dan sebagainya, atau apa. Nah, seperti halnya budak dan sebagainya. Berikutnya adalah unsur kostum. Kostum ini adalah semua perlengkapan yang dikenakan, bisa menempel, melekat, ya, atau memperindah tubuh pemeran pada wujud lahiriah atau yang terlihat. Kostum meliputi unsur rias, busana, aksesoris sebagai penguat, ya, untuk memperjelas watak tokoh. Contoh kalau zaman dulu orang lurah, ya, bawa keris atau seorang yang berpangkat. Jadi memang memperjelas watak tokoh, ya, kostum, ya, yang melekat pada pemeran. Nah, jadi contohnya dalam berpakaian seperti polisi, tentara, hansip, satpam, guru, kepala desa, dan sebagainya. Jadi baju menyesuaikan bagaimana baju seorang tokoh, seorang gila, tokoh seorang pejabat, tokoh seorang kiai, ustadz, guru, dan sebagainya. Beda-beda dari kostum, bisa mencerminkan apa ya, watak tokoh, ya, itu bisa. Berikutnya unsur properti. Properti di sini adalah apa? Pemeranan adalah semua peralatan yang digunakan pemeranan, ya. Pemeran, ya, itu pasti mempunyai beberapa apa ya, aksesoris ataupun pelengkap di situ, baik yang dikenakan maupun yang tidak, ya. Contoh ada yang menggunakan entrop atau menggunakan tangan, berfungsi untuk
penguat watak atau karakter seorang pemeran, seperti tas, topi, ya, seperti tongkat, ya, tongkat mungkin orangnya tua, jadi perwatakannya adalah perwatakan orang tua. Pendungan mungkin dia adalah mewakili sebagai tukang jagal atau tukang jaga pos atau apa ya. Kipas, panah dan busur, golok dan sebagainya. Nah, bisa senjata dan sebagainya. Mungkin dia prajurit, ya. Ya, itu bisa seperti itu. Berikutnya adalah unsur musikal. Ini adalah unsur yang terakhir. Musikal atau ini adalah unsur pengiring, penguat, pembangun suasana. Kalau sedih, mungkin musiknya sedih, ya. Jadi kalau unsur ceria, ya, suasana ceria, musiknya juga ikut ceria. Ini memperkuat sebenarnya. Memperkuat apa? Memperkuat emosi penonton. Nah, kalau kita melihat suatu pertunjukan film saja, kalau nggak ada musiknya kayak hambar gitu ya. Tapi kalau musik ceritanya sedih terus dikasih musik sedih, akan lebih menyentuh. Ya, itu adalah penguat memang. Ya. Kalau tidak ada musiknya kayak gimana gitu ya, nggak enak. Jadi kurang lengkap kayaknya. Ini ibarat makan tanpa garam, makan tanpa minum. Jadi nggak lengkap. Ya. Bisa mempengaruhi suasana hati. Ya. Contoh halnya kalian bisa lihat di film, ya, sinetron ataupun itu kan contoh seni teater yang tidak live atau rekam. Nah, itu sama. Tuh, di situ bisa dilihat, bisa suara pengucapan opera, gending, karsmen dan wayang wong, ya. Ya, dan lain sebagainya. Berupa gending kalau musik tradisional bisa berupa gending, musik, suara, bunyi dan efek audio baik melalui iringan musik langsung maupun rekaman, playback, ya, atau playback. Contoh musik kabaret, musik operet, ya. Jadi contoh musik pembuka jreng dibuka ya, seni teaternya. Nah, penutupnya juga ada. Ada waktu momen-momen ceritanya tegang, ya, musiknya juga tegang. Ya, biasanya ada yang menggunakan musik yang sudah dibuat oleh seniman musik, ya. Dan ada juga yang menggunakan efek, ya. Efek itu adalah contoh ada sesuatu yang jatuh yang seharusnya suaranya biasa saja, tapi bisa dibuat-buat menjadi suaranya itu jadi lebih kedengeran dan lebih nyata, lebih jelas oleh penonton. Ya. Contoh mungkin suara senjata, mungkin suara piring pecah atau apapun di situ yang harusnya menggunakan suara efek, ya. Jadi tambahan di situ. Ya. Jadi kalau suara aslinya mungkin nggak sekeras itu ya. Tidak sedramatis itu. Jadi bisa menambahkan nuansa yang lebih real atau nyata lagi. Ya, itu adalah beberapa poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat dari penjelasan saya. Jadi kesimpulannya, seni teater itu adalah seni yang kompleks sekali karena meliputi seni rupa, musik, tari, ya, itu jadikan satu. Apalagi tambah lagi seni sastra berhubungan dengan ceritanya. Semua dijadikan satu menjadi seni pertunjukan teater yang tercombine di situ, ya. Teater dibagi menjadi teater tradisional, klasik dan modern, ya. Tuh. Nah, kebetulan kita mempelajari seni teater yang modern sehingga cirinya satu, bedanya menggunakan teks, ya. Teks tersebut bisa berupa teks dialog, ya. Teks dialog itu prosesnya adalah melalui fragmen, yaitu ceritanya dulu, baru dibuat dialog atau skenario dialognya. Itu memang agak sulit, tapi kalau kita mau belajar, kita akan bisa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, dari saya sekian, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya.